Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena kamu udah mau dan berkenan menjadi responden aku. Iya, sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nova Febriani dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan aku untuk mewawancarai kamu itu memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester matkul psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Maulidah MPSI. Apakah kamu berkenan untuk jadi responden aku? Sangat berkenan. Terima kasih. Sebelumnya kamu boleh kenalin diri kamu dari sekolah mana dan kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Nantar Ramadhani. Saya kelas 10 SMK Muhammadiyah 37 Parung. Oke. Nah, sebelumnya aku mohon izin untuk video ini boleh diupload gak di YouTube? Boleh banget. Ya, baik. Nah, di sini aku akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang konsep diri. Sebelumnya, kamu udah pernah tahu nggak sih apa itu konsep diri? Belum tahu. Oke. Nah, jadi ada beberapa konsep diri itu tuh bersangkutan sama diri kamu sendiri. Gimana cara kamu mempertahankan rasa percaya diri kamu, dan bagaimana sih cara kamu menghadapi orang-orang yang berpikiran buruk atau memberikan komentar negatif pada diri kamu. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu konsep diri tentang positif dan konsep diri negatif menurut teori Harlock. Nah, jadi boleh aku langsung ajukan pertanyaannya? Boleh. Kamu sudah siap? Siap. Oke. Nah, yang pertama ini menurut kamu nih, bagaimana sih pengalaman pribadi kamu seperti keberhasilan atau kegagalan itu mempengaruhi pandangan kamu terhadap diri kamu sendiri? Kalau misalkan saya gagal, saya tetap percaya diri dan saya tetap bangga sama diri saya sendiri karena sudah bisa melakukan hal ini. Walaupun gagal, saya akan terus belajar dan terus berusaha. Kalau saya misalkan menang atau berhasil, saya sangat bersyukur dan saya berarti mampu gitu meraih yang saya ingin. Iya. Baik, keren sekali. Nah, yang kedua itu bagaimana sih dukungan dari keluarga, teman, lingkungan sekitar itu membuat kamu lebih merasa percaya diri dan menghargai diri kamu sendiri? Saya banyak mendapatkan nasihat-nasihat, support dari teman-teman dan keluarga saya. Jadi saya merasa sangat percaya diri terhadap diri saya sendiri. Oke, jadi ketika adik Ananta ini dapat support atau dukungan dari keluarga ataupun teman itu membantunya lebih merasa percaya diri pada dirinya sendiri gitu. Oke, nah yang ketiga ini, apa yang sih yang biasanya kamu lakukan nih untuk menjaga pandangan positif terhadap diri kamu, terutama ketika kamu menghadapi kritik-kritik negatif dari orang lain? Tidak memperdulikannya, saya tetap percaya diri dan saya tetap bangga sama diri saya sendiri walaupun banyak orang yang mengomongi tentang saya tidak memperdulikannya. Oke, jadi kamu berusaha untuk menghiraukan ya omongan atau komentar-komentar negatif itu. Baik, nah yang keempat nih, gimana sih cara kamu menyelesaikan konflik atau masalah tanpa tanpa membiarkan emosi atau amarah itu menguasai diri kamu? Saya walaupun saya banyak yang dianuin sama teman-teman saya tetap diem aja karena saya tahu kalau membalas itu tidak baik. Jadi saya diem aja sampai sakit hati saya hilang. Oke, meskipun kadang perlakuan orang-orang yang tidak baik tuh selalu aja keinget ya meskipun udah dimaafin. Jadi kamu ketika kamu marah, ketika kamu emosi, kamu akan berusaha untuk diam ya meskipun itu sangat menyakitkan. Iya, benar banget. Oke, nah yang kelima, apa saja sih hal yang kamu anggap sebagai kekuatan atau kelemahan diri kamu sendiri? Nah, apakah kamu merasa puas menerima diri kamu sebagai adanya saat ini? Jadi apakah kamu puas menerima diri kamu sekarang? Puas banget dan saya juga bersyukur saya bisa mendapatkan diri saya sendiri yang ini. Oke, jadi kamu bersyukur dengan keadaan atau kondisi diri kamu saat ini ya. Aku akan mengajukan pertanyaan tentang konsep diri negatif nih menurut teori Harlock juga. Jadi menurut kamu faktor atau penyebab apa sih yang ngebuat seseorang tuh jadi nggak percaya diri atau bahkan bisa merendahkan dirinya sendiri? Ketika saya tidak dihargai, saya seperti kecewa sama diri saya sendiri. Tapi saya tetap bangkit dan berusaha. Oke, kamu lebih tidak merasa percaya diri atau bahkan bisa merendahkan diri kamu itu ketika kamu tidak dihargai dan tidak diapresiasi ya. Oke, nah yang kedua, menurut kamu bagaimana sih pengaruh kritik atau perlakuan negatif dari orang-orang di sekitar terhadap cara kamu melihat diri kamu sendiri? Jadi gimana cara kamu melihat diri kamu sendiri ketika banyak orang yang memberikan negatif gitu, memberikan perlakuan negatif pada diri kamu? Tetap tidak memperdulikan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya tidak memperdulikan dan saya tidak membalas gitu.
Oke, jadi berusaha untuk melupakan perlakuan negatif orang-orang itu ya, tentang bagaimana kamu cara menilai diri kamu sendiri. Oke, yang ketiga, apa yang biasanya kamu rasakan atau kamu pikirkan ketika menghadapi kegagalan atau situasi sulit, dan bagaimana hal itu mempengaruhi pandangan kamu terhadap kemampuan diri kamu sendiri. Jadi, gimana sih cara kamu pikirkan atau menghadapi kegagalan, bagaimana? Kalau saya menghadapi kegagalan, saya agak kecewa ya, tapi saya harus berusaha dan harus bangkit lagi agar saya bisa gitu. Oke. Nah, menurut yang keempat, apa kamu pernah merasa bahwa kegagalan di masa lalu itu membatasi kamu untuk terus yakin kepada kemampuan diri kamu sendiri? Jadi, kayak misalkan kegagalan di masa lalu itu membatasi keyakinan kamu untuk terus maju gitu. Kegagalan di masa lalu harus saya coba lagi agar saya bisa gitu. Misalkan memenangkan ini, memenangkan itu, saya harus bisa. Kan dulu saya gagal, harus saya bisa memenangkannya. Jadi tidak Masa seperti depan gitu ya. iya. Oke, jadi tidak berarti adik Ananta nih gak terfokus pada kegagalan di masa lalu, akan terus bangkit karena hidup itu ke masa depan ya, bukan ke masa lalu. Baik, nah pertanyaan yang terakhir nih. Apa kamu pernah merasa nggak mampu memenuhi harapan atau ekspektasi orang lain, terutama ekspektasi atau harapan keluarga? Nah, dan gimana sih hal itu mempengaruhi pandangan kamu terhadap diri sendiri? Saya nggak pernah kecewa sama diri saya sendiri. Saya selalu, kalau saya ini nggak membanggakan orang tua saya harus bisa membanggakannya, dan saya harus terus bangkit agar orang tua saya bangga kalau saya bisa ini itu gitu. Oke, jadi banyak ya harapan-harapan orang tua yang pasti diberikan untuk anaknya. Nah, kan kita tuh nggak selalu bisa memenuhi harapan orang lain ya, terutama harapan orang tua. Nah, gimana sih cara kamu untuk menanggapi itu? Harus rajin belajar, harus tetap fokus gitu agar orang tua kita bangga pada kita. Oke, itu kan untuk orang tua ya. Gimana untuk teman? Misalkan teman kamu nih berpikir kalau kamu bisa ini, padahal tuh kamu nggak bisa untuk melakukannya. Gimana cara kamu menanggapi mereka? Saya kalau yang benar-benar saya udah usahakan tapi tetap gagal, saya bukannya putus asa, tapi saya kayak udah kayak agak capek ya, jadi saya tidak melakukannya lagi. Oke, jadi kalau ketika kamu sudah lelah banget, kamu akan berhenti meskipun itu sangat menyulitkan gitu ya. Jadi kamu akan tetap berhenti dan membiarkan saja ekspektasi orang itu atau harapan-harapan itu yang diberikan kepada kamu. Kan itu kan sakit ya. Nah, gimana sih cara kamu meredakan rasa gak enak gitu, karena banyak banget sih orang-orang yang berharap sama kamu gitu. Kalau banyak orang-orang yang berharap sama aku harus bisa gitu biar dia nggak berharap lagi sama aku, soalnya kan aku nggak selalu bisain itu. Iya, betul banget, karena semua harapan yang orang-orang berikan tuh nggak semuanya kita bisa lakukan ya. Gitu. Baik, sebelumnya aku mau terima kasih banget karena kamu mau jadi responden aku. Semoga kamu ke depannya bisa jadi diri yang lebih baik lagi. Semoga kamu ke depannya nih bisa lebih sukses atau bisa lebih percaya dan menghargai diri kamu sendiri. Ya, amin banget, sama-sama, aku senang bisa membantu kamu. Iya, terima kasih. Nah, aku juga ada satu pesan, jangan pernah kamu tidak mengapresiasi diri kamu sendiri. Kamu harus menghargai, kamu harus mensupport diri kamu sendiri, karena yang tahu diri kamu sendiri itu hanya kamu. Jadi semoga ke depannya nih kamu bisa lebih percaya diri dan menghargai diri kamu sendiri ya. Iya, pasti banget, aku harus percaya sama diri aku sendiri. Aku nggak harus mikirin omong-omongan orang. Baik, terima kasih. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih dan salam kenal. Salam kenal. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya aku ngucapin terima kasih karena kamu udah bersedia untuk jadi responden aku di malam-malam kayak gini dan di kamar kayak gini. Aku ngucapin terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, jadi perkenalkan, nama aku Nova Febriani. Aku mahasiswi dari UIN Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan aku untuk mewawancari kamu karena memenuhi salah satu tugas UAS yang diampu oleh Ibu Maulidah MPSI, Psikologi Pendidikan. Nah, kamu sekiranya bersedia nggak kalau video ini aku upload ke YouTube? Bersedia, dengan senang hati. Iya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kamu bisa perkenalkan diri kamu dulu, kayak nama, sekolah, dan kelas berapa?
Oke, perkenalkan nama saya Afriani Solihat, saya dari Sekolah SMA Muhammadiyah Parung, kelas 3 SMA. Ya, terima kasih. Nah, di sini tuh aku akan mewawancari kamu dan menanya soal konsep diri. Sebelumnya kamu tahu nggak sih konsep diri itu apa? Konsep diri itu bagaimana kita cara menghargai diri kita sendiri. Iya, bagus sekali, benar-benar. Berarti kamu udah sedikit tahu ya tentang konsep diri itu. Iya, kayak gimana? Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih, aku mau menanyakan tentang konsep diri positif dan ada juga konsep diri negatif. Jadi, menurut kamu, bagaimana sih pengalaman-pengalaman kamu, kayak keberhasilan atau kegagalan itu mempengaruhi kamu terhadap diri sendiri? Untuk kegagalan, saya bakal mencoba lagi, terus mencoba sampai saya berhasil. Untuk keberhasilan, saya bakal bersyukur dan saya bakal mengambil pengalaman dari sebelumnya dan berdoa. Tentang keberhasilan itu ya. Ya, baik, bagus sekali. Jadi kalau untuk kegagalan tuh kamu akan mencoba lagi. Langsung keberhasilan tuh yang terutama itu adalah kamu bersyukur kepada Tuhan tentang keberhasilan tersebut gitu ya. Baik, pertanyaan yang kedua itu gimana menurut kamu dukungan keluarga, teman, lingkungan itu membuat kamu lebih percaya diri dan menghargai diri kamu sendiri? Dukungan terutama keluarga ya, itu sangat penting, dan pertemanan dan lingkungan juga itu sangat penting untuk penyemangat buat diri sendiri Dan lebih menghargai dan ya. lebih menghargai diri sendiri. Ya, berarti lingkungan keluarga, terus terutama orang tua itu sangat mempengaruhi buat kamu tuh lebih percaya diri gitu ya. Baik. Nah, pertanyaan yang ketiga ini masih tentang yang positif terhadap konsep diri kamu. Nih, biasanya ketika kamu melakukan biasanya kamu tuh lakukan untuk menjaga pandangan positif atau baik di diri kamu itu terutama ketika menghadapi kritik. Jadi kayak gimana sih kamu biasanya ngelakuin untuk tetap menilai diri kamu itu baik? Saya tetap percaya diri sama diri saya sendiri karena yang tahu diri saya sendiri itu adalah saya. Jadi saya sebodoh amat dengan penilaian orang-orang. Baik, bagus sekali. Berarti kamu tuh nggak pernah pikirin omongan orang lain meskipun kayak itu sakit gitu ya. Tapi ya udah kamu selepaskan gitu aja ya. Baik. Iya, yang tahu diri kamu adalah kamu sendiri. Betul. Nah, ini kita sudah bahas tentang yang positif. Aku mau nanya tentang yang negatif di diri kamu. Jadi, faktor apa aja yang ngebuat kamu itu nggak percaya diri atau bahkan bisa kamu tuh merendahkan diri kamu sendiri? Ketika saya direndahin oleh orang lain atau dianggap diremehkan, dibully, itu bikin saya jadi tidak percaya diri. Jadi kalau kamu nggak percaya diri, kalau kamu direndahkan gitu ya, lebih sakit direndahkan ya daripada diomongin kayak itu aja gitu. Iya sih. Apalagi tidak dihargai ya. Betul. Nah, lalu yang terakhir itu, apa kamu pernah ngerasa kayak nggak mampu nih untuk memenuhi harapan, terutama harapan orang tua kamu? Nah, menurut kamu pandangan kamu tuh terhadap diri sendiri tuh kayak gimana? Ketika kamu tidak bisa memenuhi harapan-harapan orang lain itu? Saya bakal terus mencoba semampu saya. Jika memang saya belum mampu, saya bakal coba yang lain sehingga saya berhasil. Baik. Jadi ketika kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan orang lain, kamu akan coba lagi hingga kamu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, menurut kamu juga nih kayak kan nggak semua hal yang orang-orang tuh harapin ke kita kan bisa kita laksanakan gitu. Gimana kalau harapan dari orang tua? Harapan orang tua ke saya itu sangat besar ya. Jadi semampu saya bakal usahain buat nunjukin Dan mencapai harapan orang tua saya. Baik, terima kasih, jawaban kamu bagus banget. Semoga kamu ke depannya bisa sukses dan lebih menghargai diri kamu sendiri. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banget karena malam-malam gini kamu udah menyempatkan waktunya untuk aku wawancarai. Ini adalah kesempatan yang menurut aku sangat amat aku hargai dan terima kasih banget. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.